Baik, saya akan mulai untuk meeting pertama ini. Sebelumnya selamat pagi semuanya, selamat untuk para narasumber atau para pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyelesaikan 5 topik di pertemuan kemarin, hari ini kita mulai dengan 5 topik kembali. Tapi bedanya di sini kita akan menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk meeting saat ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Untuk topiknya sendiri itu mengenai pertemanan, ya teman-teman. Ternyata pertemanan itu sangat banyak pengaruhnya, mulai dari gangguan psikis setiap orang, kemudian dari lingkungan juga. Nah, untuk pembicaranya sendiri di sini ada Jaya Raharja dari SMK Negeri 1 Surabaya, kemudian ada Firman Bintang dari SMK Negeri 1 Sanden, kemudian ada Muhammad Tara dari SMK Negeri 5 Tanjung Selor, Negeri 3, sorry. Ada Muhammad Tara dari SMK Negeri 3 Tanjung Selor, kemudian ada Naufal Milzam dari SMK Negeri 9 Malang. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pembicara pertama ini siapa dulu ya? Saya aja, Mas. Baik, bisa dipersilakan untuk share PowerPoint-nya ya. Ini saya stop sharing dulu. Tes masuk. Halo, tes. Masuk. Udah masuk, Mas. Oke. Bentar. Baik, terima kasih untuk Mas Aji yang telah memberikan waktu untuk presentasi pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Bintang Pradana. Saya dari SMKN Negeri 1 Sanden. Kota asal saya Yogyakarta, tempat tinggal saya di Bandung, Jalan Bukit Barat nomor 33. Oke, tema kali ini yaitu tentang make your friend atau membuat berbanyak teman. Oke, yang pertama kali kita akan bahas yaitu apa itu make your friend. Siapa di sini yang tidak mempunyai teman? Nah, pertemanan itu setiap orang itu harus mempunyai jiwa sosialisasi atau jiwa pertemanan.
karena manusia itu hidup berdampingan dan tidak hidup sendiri. Dan apa arti make your friend? Persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu tentang istilah pertemanan. Nah, apa itu istilah pertemanan? Sering kita mendengar kata teman, namun tidak mengerti arti nyata pertemanan. Persahabatan adalah hubungan pribadi yang menyangkut keseluruhan pribadi berdasarkan kepercayaan yang mendalam dengan saling membagikan sesuatu, menerima sesuatu, dan merupakan kesempatan untuk memperluas diri. Sahabat merupakan pribadi di mana kita dapat mengungkapkan perasaan-perasaan subjektif, emosional, bahkan mungkin konyol. Sahabat kita adalah tempat kita berkataris, mengeluarkan uang unek-unek. King 2010. Persahabatan merupakan hubungan yang dibangun oleh manusia, bukan alam. Hubungan sosial seperti persahabatan merupakan hal penting untuk kesehatan hubungan sosial. Atas pilihan seperti persahabatan, kita memilih bersahabat bukan melainkan karena kita ingin bersahabat merupakan hak yang penting bagi kesejahteraan. Sahabat merupakan bagian penting kehidupan karena sahabat ada untuk kita, memberikan kita saran, tempat kita menumpahkan perasaan, dan kadangkala menyadarkan kita pada realita. Kita bisa bergantung pada sahabat di kala suka maupun duka. Masih di topik istilah pertemanan, Sullivan dalam Sunstroke 2003 mengatakan bahwa persahabatan dapat meningkatkan harga diri remaja. Sahabat bagi remaja dianggap sebagai orang kepercayaan yang penting yang menolong remaja melewati berbagai situasi yang menjengkelkan, seperti kesulitan dengan orang tua dan putus pada hubungan romantis, dengan menyediakan dukungan emosi, nasihat, serta memberikan informasi. Sahabat juga memberikan perlindungan bagi remaja dapat kemungkinan kejahatan dari teman sebaya lainnya. Sahabat atau friends adalah sekumpulan kawan yang terlibat dalam kebersamaan, saling mendukung, dan memiliki keakraban. Sintrax 2007. Masih di topik yang sama yaitu pertemanan. Dari Rio 2004, persahabatan merupakan hubungan emosional antara individu yang ditandai dengan keakraban, saling percaya, menerima satu dengan yang lain, mau berbagi perasaan dan pemikiran, pengalaman, serta melakukan aktivitas bersama. Sedangkan menurut Sentrok 2007, persahabatan adalah sekumpulan kawan yang terlihat dalam kebersamaan, saling mendukung, dan memiliki keakraban. Persahabatan sendiri atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua individu. Dalam istilah persahabatan menggambarkan suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, dan afeksi. Hadiah Pranoto 2012. Masih di topik dan istilah pertemanan, pada topik terakhir ini, sebuah persahabatan dengan kualitas yang tinggi ditandai dengan tingginya tingkat perilaku tolong-menolong, keakraban, dan perilaku positif lainnya, serta rendahnya tingkat konflik, persaingan, perilaku negatif lainnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualitas persahabatan juga memiliki pengaruh langsung dalam mempengaruhi sikap dan perilaku, karena dengan kualitas dan persahabatan yang tinggi dapat mengurangi rasa malu serta isolasi diri. Nah, kayak yang tadi dibicarakan oleh tadi, yaitu tentang psikologi.
perilaku dan psikologi dalam pergaulan. Persahabatan seorang remaja akan memperoleh teman untuk bergaul sehingga akan dapat mengembangkan keterampilan sosial, konsep diri, harga diri, akan memperoleh dukungan emosional saat menghadapi permasalahan. Lestari 2012. Collin dan Spiritual 1995 menyatakan persahabatan adalah hubungan dekat antar individu yang saling mengenal satu sama lain dan sering menghargai. Dengan demikian, persahabatan sangat besar artinya, terutama dalam kehidupan remaja, karena individu merasa diakui dan dibutuhkan oleh sahabatnya, serta diterima oleh lingkungannya, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri pada individu tersebut. Menurut Ahmadi 2009, persahabatan merupakan konsep sosial yang murni. Persahabatan menurut pemeliharaan dalam semua interaksinya. Dua orang atau lebih yang semula berhubungan sebagai teman biasa, pasangan atau hobi, berpikir dengan atau cita-cita, nasib atau dan sebagainya, dan 1995 mengenai persahabatan yang menghormati. Selanjutnya yaitu topik yang kedua adalah perbedaan teman dan sahabat. Nah, kali ini perbedaan teman dan sahabat yang sering mencolok dan sering ada di diri kita, yaitu kalau bercanda dengan teman itu agak canggung dan ya mudah baper. Kalau beda dengan sahabat yang kalau bercanda itu ya so-so lah, bisa saling mengerti. Di topik teman dan persahabatan, kita akan membahas perbedaannya. Dari sejak masa kecil, tentunya kita sudah menemukan teman bermain yang istimewa, bermain ke segala arah penjuru kampung dan tempat yang jauh, mulai dari berenang di kali, main petak umpet, dan suka berpetualangan. Masih banyak permainan yang sering kita lakukan ketika masih kecil, tak terhitung berapa jumlah permainannya. Mungkin yang namanya masih kekanak-kanakan belum bisa membedakan antara teman yang baik dan tidak baik. Taunya hanya bermain saja, yang penting bisa membuat mereka bahagia atau gembira. Biasanya persahabatan antara laki-laki itu tidak memandang apapun dalam segi aspek apapun, baik yang buruk atau baik, tidak memandang. Yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik, dan sebaliknya. Kalau perempuan itu biasanya memandang dari aspek kedekatan atau kebersamaan. Masih di topik tentang perbedaan dan sahabat dan teman, saya yakin rasa timbul ingin menjadi sahabat sejati itu mulai dari bertambahnya usia dan pemikiran. Dan pasti yang sudah dewasa itu orang yang sudah mempunyai pemikiran yang luas dan matang. Karena dewasa itu bukan perihal umur, tapi pemikiran. Jangan pernah samakan teman dan sahabat. Orang sering keliru mengartikan kata sahabat dan teman. Jika kita pintar, kita bisa membedakan mana yang teman dan mana yang sahabat. Tidak semua teman adalah sahabat, dan tidak pula semua sahabat adalah teman. Dan hati-hati, yang namanya teman pasti ada saja yang namanya berkhianat dan suka menggunjing di belakang dan ingin menjatuhkan nama baik kita. Teman yang khianat ialah teman yang suka, yang lupa diri terhadap teman sejatinya. Sahabat itu orang yang bisa diajak susah dan senang bersama, mampu melewati bersama-sama. Di saat salah satu temannya sedang kesusahan, disitulah sikil seorang sahabat keluar untuk membuktikannya bahwa saya siap membantu, saya siap melayani, saya siap menemani. Sahabat adalah orang yang selalu merasakan suka dan duka yang dialami oleh
seorang sahabat, sedangkan teman adalah orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Bisa saja karena sahabat bertatap muka satu kali atau dua kali, kita bisa menyebutnya sebagai teman. Tapi sahabat adalah orang yang selalu menemani dan merasakan pahitnya manisnya hidup ini. Jadi fahamkan perbedaan antara sahabat dan teman. Jika sahabat itu jika sahabat itu siap membantu dan tidak terlalu dekat, siap membantu dan suka dukanya bersama. Dan jika teman itu hanya menemani dan atau sekilas saja, misalnya ketemu di jalan atau di mana gitu. Kalau sahabat itu orang yang selalu ada buat kita dan selalu bersama-sama dalam waktu atau tempo yang lama. Dan teman itu yang dengan tempo singkat atau masih di tema tentang perbedaan dan sahabat dan teman. Sepertinya halnya Rasulullah mempunyai banyak sahabat yang baik serta jujur dan bisa dapat dipercaya, sekaligus seringkali suka membantu dan menolongnya. Rasulullah bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah sebabkan seluruh tubuh menjadi demam dan mengartikan kita bisa tulus serta berteman dengan kita. Topik yang ketiga adalah tentang pengaruh teman dan kepribadian kita. Masa remaja adalah masa yang paling berkesan di mana seseorang melakukan proses menemukan fase topan dan badai. Apa sih yang dimaksud dengan fase topan dan badai? Ya, maksud dari fase topan adalah di mana jiwa para remaja masih labil dan mereka tidak memiliki pegangan yang pasti. Mereka berbuat sesuai dengan pemikiran dan perbuatan atau itu mereka dilakukan dalam mencari jati diri mereka sebenarnya. Oh ya, apakah kamu termasuk dari fase tersebut? Nah, mungkin jawaban ini akan cukup sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin Mr. Jaya bisa melanjutkan. Oh ya, siap. Bisa minta tolong di full screen kah? Bentar.
Kapten. Oke. Baik. Sebelumnya saya akan melanjutkan materi dari Mas Bintang. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaya Raharja dari SMK Negeri 1 Surabaya. Saya sedang melakukan training atau PKL di Psikis Samio Kitapan Science, dan saat ini saya sedang di Bandung. Oke, baiklah. Saya di sini akan membahas mengenai topik yang ketiga, yaitu adalah tentang pengaruh teman dengan kepribadian kita. Remaja pada umumnya mengalami pencarian jati diri atau keutuhan diri sebagai suatu masalah utama karena adanya perubahan-perubahan sosial, fisiologi, psikologi di dalam diri mereka. Baik, jadi teman sebenarnya memang mempengaruhi perilaku kita, mulai dari taat dalam beribadah, lalu dalam senang-senang, belajar, dan lain sebagainya. Teman mempengaruhi kita semua. Mungkin kita semua pernah dalam suatu keadaan di mana semisal nih ya, ada seorang teman yang kalau beribadah itu sesuai mood. Tapi kalau semisalnya dia sedang berkumpul dengan anak-anak yang memang ibadahnya rajin, pasti saat mereka mendengar panggilan untuk beribadah, dia akan merasa bahwa aku malu kalau misalkan nggak ikut sendiri gitu. Jadi dia pasti ikut, dan itu merupakan salah satu pengaruh kepada kepribadian kita. Dalam proses menemukan jati diri tersebut, para remaja lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Ya, saya sebagai remaja bisa dibilang jarang di rumah. Di rumah itu hanya untuk tidur dan juga makan, lalu selebihnya di luar. Seperti sekolah, lalu ke tempat PKL ini. Dan ya, sebelum saya ke tempat PKL ini, saya paling sering berada di warkop, tongkrongan sama teman-teman, membahas hal-hal yang sekiranya tidak begitu penting. Bahkan sampai politik mungkin juga ikut dibahas ya. Sekolah dengan belajar, waktu bermain teman sebaya. Oke. Maaf yang sebelumnya Mas Bintang, slide sebelumnya saya belum selesai menjelaskan. Oke, baik. Oleh karena itu kita seharusnya baik dalam memilih teman, karena teman sendiri juga membentuk karakter kita. Pada masa remaja, hubungan dengan teman sebaya meningkat drastis, dan pada saat yang bersamaan, kedekatan hubungan remaja dengan orang tua menurun. Ya, itu terjadi juga kepada saya, yang mana saya lebih senang menghabiskan waktu bersama teman karena mereka memberikan solusi yang masuk di akal kita. Tapi di satu sisi saya juga sering cerita ke orang tua, tapi memiliki dua solusi yang berbeda. Ya, mungkin karena orang tua yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, jadi mereka memiliki alur cerita yang berbeda ketimbang kita. Apalagi kita hidup di zaman yang era teknologi, yang dimana zaman dulu teknologi mungkin hanya sebatas TV. Sudah. Baik, meskipun perkembangan anak remaja juga sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam konteks sosial yang lain, seperti relasi dengan teman sebaya. Baik, next slide Mas Bintang. Permisi Mas Bintang, next slide. Mas Bintang.
Nah, sepertinya saya terkendala koneksi, kawan. Apa suara saya terdengar? Mas Bintang, tes. Terdengar. Oke. Mas Bintang, tolong next slide. Mas Bintang mungkin bisa di next slide. Oke, baik, maaf saya tadi terkendala koneksi. Kita masih membahas soal pengaruh pertemanan ya terhadap kepribadian kita. Nadine Amiza, penyanyi remaja berusia 18 tahun yang memiliki tembang lagu Rumpang sangat penting dalam pembentukan karakter masa berkembang karakter para remaja. Selama ini aku selalu mendapat pengaruh yang luar biasa dari teman-teman sebayaku. Mereka terus memancarkan energi dan selalu siaga untuk turut investasi emosi saat aku sedang dalam masa kesulitan. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, teman itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Jadi teman yang selalu membantu kita dalam kesulitan, yang memberikan kita kemudahan lah ya. Oke, baik. Yang selanjutnya itu adalah Mas Bintang, apa sudah di next slide? Oke, baik. Nadine juga memberikan pendapat tentang pengalaman dari teman-temannya yang terpengaruh akan pengaruh negatif teman sebaya. Nadine mengatakan, namun tentu saja aku pernah melihat anak remaja atau memiliki teman yang terpengaruh dalam pengaruh negatif teman sebaya. Menurutku faktor-faktor yang mungkin memudahkan sesuatu yang negatif mempengaruhi mereka adalah karena mereka berada dalam kelompok yang tidak baik. Burung yang sama terbang berkelompok tidak mungkin bila mereka tidak berada di satu kelompok atau bahkan bertahan lama untuk sampai bisa terpengaruh dalam hal yang negatif. Sehingga teman sebaya sangatlah berpengaruh besar dalam pembentukan karakter. Bagaimana para remaja dapat mengatasi adanya pengaruh teman sebaya? Bisa di next slide. Baiklah, ini merupakan topik terakhir dan menurut Siman Juntak, tulis buku yang berjudul Latar Pergaulan Bebas. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengaruh negatif dari teman sebaya yaitu dengan membangkitkan kesadaran kepada remaja bahwa yang akan ia lakukan adalah menyimpang, berani untuk memutuskan rantai yang menghubungkan individu dengan lingkungan yang menyebabkan anak remaja berperilaku menyimpang, lakukan pengawasan melekat bagi orang tua sebagai kontrol secara terus-menerus agar anak terhindar dari perilaku yang menyimpang, melakukan kegiatan konseling atau pemberian nasihat secara persuasif dan melibatkan remaja dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Jadi ya, kita bisa
kesadaran diri. Semisal kita akan melakukan, ya mungkin para remaja zaman dulu berbeda dengan zaman kita, yang mana kita mungkin nakalnya di sosial media ya, dimana kita bahasanya itu mengolok-olok, merosting suatu postingan di sosial media yang membuat pemilik sosial media tersebut memiliki masalah mental. Tapi berbeda dengan zaman dulu, yang mana kalau anak-anaknya nakal itu terlihat secara jelas. Mungkin nakal paling ringan dulu yaitu adalah ya mencuri mangga tetangga. Itu merupakan hal yang bisa dibilang kenakalan remaja juga, tetapi tidak yang masuk ranah hukum sampai masuk penjara gitu. Jadi itu kesadaran kita sih, seperti oh mencuri mangga itu salah. Nah, jadi pandai-pandai kita dalam kesadaran diri. Baik, next slide. Baiklah, untuk topik yang keempat yaitu cara memilah teman. Karena bisa dibilang tidak semua teman itu memiliki pengaruh yang positif untuk kita. Seperti yang saya utarakan tadi, teman juga bisa memberikan dampak negatif. Baik, next slide Mas Bintang. Cara memilah teman yang baik. Teman dapat memberikan pengaruh terhadap perasaan, pemikiran, bahkan perilaku seorang walaupun telah memasuki usia dewasa. Baik, di sini ada beberapa alasan kenapa kita harus memilih teman. Teman dapat mengendalikan emosi kita, dapat mengontrol diri kita. Ya, itu merupakan hal yang bukan lumrah, hal yang cukup dapat dilihat dalam pertemanan di usia remaja. Teman dapat mempengaruhi kondisi finansial. Baik, ya kita berasal dari keluarga yang memiliki perbedaan finansial. Mungkin ada yang menganggap bahwa 50.000 sehari itu terlalu besar. Bahkan ada yang menganggap bahwa 50.000 sehari itu uang jajannya waktu SD. Jadi kita memiliki finansial yang berbeda, dan jika kita berteman dengan bahasanya itu yang memiliki perbedaan finansial yang cukup meloncat tinggi, kita akan terpengaruh. Semisal teman kita yang memiliki finansial yang baik, dia membeli sepatu dengan harga 3 juta. Kita pasti ingin memiliki juga, tapi karena memiliki perbedaan finansial, jadi ya kita pasti akan bisa dibilang melakukan cara apapun untuk mendapatkan hal yang sama atau bahkan lebih. Semisal menabung. Mungkin menabung itu hal yang baik, tapi semisal ada kebutuhan lain seperti bayar iuran sekolah atau apa, itu akan tertunda karena keinginan kita untuk membeli sepatu tersebut. Baik, yang ketiga, jumlah teman dapat mempengaruhi tingkat stres. Semakin banyak teman kan mungkin kita akan berpikir bahwa kita akan ditolong oleh teman kita yang banyak, tapi sebenarnya tidak semua orang memiliki kepribadian yang baik lah ya. Ada teman yang hanya sekedar memanfaatkan untuk kepentingannya pribadi. Ada juga yang memang benar-benar mau menolong. Teman dapat mempengaruhi kesehatan dan meningkatkan peluang umur panjang. Ya, baik. Ini nomor 4 ini sesuai dengan hadis ya. Mohon maaf kalau membawa agama. Jadi dalam hadis itu menyebutkan bahwa silaturahmi itu memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Dan memang karena berteman sendiri juga bisa dibilang menyehatkan diri kita juga. Baik, next slide. Baik, di sini ada beberapa cara memilih teman yang baik.
1. Bersikap positif dan proaktif. 2. Pilih yang menghargai pertemanan Anda. Jadi tidak semua orang bisa menghargai suatu relationship, suatu hubungan yang disebut pertemanan. Ada yang hanya menganggap bahwa teman itu hanya sebuah hubungan yang tidak berdasar atas apapun. Seperti kita menganggap bahwa kita bersekolah di sekolah yang sama, satu kelas, mereka hanya sekedar teman untuk satu kelas saja, tidak untuk lebih. Padahal kita bisa dibilang bermain bersama lah ya. 3. Memiliki sifat tulus dan bisa dipercaya. Tidak semua orang bisa dipercaya ya. Karena kita pasti memiliki rahasia yang ingin dibagikan kepada teman kita, tapi pada akhirnya bisa saja rahasia itu benar-benar disimpan rapat atau bahkan mungkin bisa keluar kemana-mana. Nomor 4, dapat membantu Anda berkembang. Jadi kita sebagai siswa pasti ingin memiliki suatu potensi, entah di dunia kerja ataupun di dunia sosial lainnya. Dan tidak banyak juga teman kita yang ingin membuat kita terlihat jelek. Jadi pastikan kita dapat memilih teman yang memang benar-benar ingin membantu kita untuk memiliki suatu skill, misal dalam desain. Kita mungkin akan dihadapkan dengan beberapa teman yang bisa dibilang ingin menjatuhkan kita dengan desain kamu jelek, ini kamu kayak gini, ini mah gampang bla 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 gitu kan. Tapi kalau memang dia mau membantu, dia pasti akan memberikan saran seperti ini bisa lebih baik seperti ini. Baik, selanjutnya. Baik, itu merupakan topik terakhir yang saya bawakan. Dan untuk topik mengetahui pertemanan yang sehat dan tidak mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Tara. Baik, sebelumnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Yaya. Oke, mari kita lanjut tentang pertemanan. Sekarang kita akan membahas tentang cara mengetahui pertemanan yang sehat dan tidak. Mungkin untuk Mas Bintang bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Oke. Pertemanan yang sehat dan tidak sehat. Teman bukan saja tempat berkeluh kesah, melainkan juga tempat meluangkan setiap momen kebahagiaan yang ada di dalam hidup. Bahkan, pertemanan yang sehat bisa memberikan dampak psikologis yang positif bagi diri sendiri. Hubungan pertemanan tidak selalu menimbulkan dampak positif terhadap kita. Bahkan, salah memilih teman bisa memberikan dampak negatif dan berakibat buruk. Lanjut, Mas. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari beberapa jenis pertemanan. Pertama, kita akan membahas mengenai dampak positif, yaitu membuat hidup lebih bahagia dan bermakna. Kemudian memperoleh support sistem yang baik dan mampu mengurangi kesepian. Sedangkan dampak negatif dari pertemanan adalah timbulnya rasa stres, sedih, cemas. Biasanya hal ini diakibatkan dari banyaknya teman, akan tetapi terdapat hubungan yang kurang baik di antara teman-teman kita sendiri, sehingga hal ini dapat mempengaruhi tingkat psikologi kita secara lebih masif. Kemudian kita akan menjadi meragukan diri sendiri, karena dengan banyaknya teman, masukan yang akan kita terima dari teman itu juga akan menjadi lebih banyak. Akibatnya, diri sendiri terkadang menjadi goyah akan pendirian. Terkadang kita merasa bahwa teman ini berkata A, berkata B, dan kita memiliki katakan pendirian C. Kadang kita sendiri jadi bingung dengan pendirian kita. Lalu merasa disalahgunakan, juga merasa tidak menjadi diri sendiri dan hilangnya kepercayaan. Biasanya tipe-tipe orang yang cenderung mengikuti arus dari teman itu malah lebih berdampak ke negatif, karena jati diri kita akan menjadi hilang dan kita akan tergerus dengan pertemanan kita sendiri.
Kita akan berpikir bagaimana cara kita mempertahankan pertemanan kita, akan tetapi kita mengorbankan diri kita sendiri. Itu adalah salah satu contoh dari dampak yang negatif terhadap pertemanan. Selanjutnya, masih di topik cara memilih teman. Tanda-tanda lingkaran pertemanan yang sehat atau circle yang baik dalam kehidupan pertemanan. Yang pertama, kita tidak ragu untuk berbagi. Hal ini menandakan bahwa teman-teman kita memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kita. Menandakan bahwa teman-teman dalam circle kita itu mau mendengarkan kita dan mau memberikan saran terhadap kita. Hal ini membuat kita menjadi nyaman untuk berbagi mengenai masalah-masalah yang kita alami dalam hidup kita terhadap mereka. Dan ini juga akan menjadi hal yang positif bagi teman-teman yang lain juga. Yang kedua, mendukung kesuksesan. Teman yang baik akan selalu mendukung apa yang kita mau apabila masih benar. Apabila pun salah, mereka biasanya akan memberikan suatu masukan yang tidak terkesan melawan, akan tetapi seperti lebih memberi saran saja. Yang ketiga, nyaman menjadi diri sendiri. Biasanya teman-teman yang baik dalam suatu circle itu mau menerima kita apa adanya. Entah kita itu memiliki latar belakang seperti apa, bagaimana kondisi kita, entah dia pintar atau bodoh, kaya atau miskin, apapun dia. Biasanya teman yang baik akan selalu mau menerima kita apa adanya. Dan yang terakhir adalah banyak kenangan indah. Yang berarti bahwa teman-teman dari circle kita ini mau berbagi kenangan bersama dan mau membuat kenangan-kenangan yang cukup baik juga bersama kita. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pertanyaannya, apakah pertemanan penting untuk kita? Oke, lanjut. Dan jawabannya adalah penting. Ya, sangat penting. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Mereka tidak dapat hidup sendiri. Ada saatnya kita memerlukan bantuan dari orang lain yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Dan biasanya sebagian besar kehidupan kita pasti memiliki bantuan orang lain. Seperti contoh, pada saat kita baru bangun tidur, kita pasti akan mandi. Ya, tidak semua orang mandi sih. Akan tetapi untuk saya sendiri, saya biasa mandi. Saat mandi kita pasti memerlukan air. Air sendiri kita tidak bisa dapatkan jika tidak ada yang namanya PDAM. Dan PDAM dijalankan oleh orang. Kemudian listrik, kita juga memerlukan listrik. Listrik tidak mungkin kita produksi sendiri. Ada perusahaan PLN yang memproduksi listrik. Dan produksi listrik tersebut dijalankan oleh orang lain juga. Selain itu, dalam kegiatan sehari-hari seperti bekerja dan lain sebagainya, kita juga memerlukan partner dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk mempermudah pekerjaan kita dan mencapai satu tujuan yang lebih besar. Maka dari itu, pertemanan di sini sangatlah penting dalam menunjang kehidupan kita sehari-hari. Slide selanjutnya. Oke, bagaimana mendapatkan teman yang banyak? Berikut adalah beberapa caranya. Slide selanjutnya. Yang pertama, kita harus memperluas wawasan. Memilih wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai hal akan membuatmu disukai oleh banyak teman. Ini dikarenakan teman baru akan lebih mudah membuka obrolan untuk membicarakan berbagai hal. Untuk nomor 1 sendiri, saya sudah pernah merasakannya, di mana saat itu setiap kali saya berbicara dengan seseorang yang baru, saya akan mencoba memancing orang tersebut untuk berbicara mengenai suatu topik yang saya ketahui. Seperti membuka sesuatu yang umum tentang suatu topik. Hal ini akan membuat kita lebih mudah mengetahui tentang suatu orang, bagaimana apa sih hal yang disukai oleh orang tersebut. Apabila obrolan terasa nyambung, maka kita bisa melanjutkan dengan topik tersebut. Jadi bisa dikatakan dengan wawasan yang luas itu juga cukup membantu dalam mencari teman. Yang kedua, perhatikan penampilan. Ada juga yang bilang bahwa jangan melihat
buku dari sampulnya. Akan tetapi kebanyakan orang, terutama orang Indonesia, selalu melihat dari sampul. Misal motor saja, mereka pasti menyebutkan brand. Meskipun brandnya bukan itu, tapi apa yang tercantum di kotak mereka adalah suatu brand yang sudah cukup terkenal. Nah, maka dari itu, kita harus pastikan bahwa penampilan kita saat ingin berbicara kepada seseorang dalam kondisi yang baik, rapi, sopan, dan berwibawa. Hal ini akan membuat kita dipandang oleh orang lain itu sebagai orang yang baik dan pantas untuk dijadikan teman. Lalu selanjutnya, banyak bergabung dengan teman. Berteman dengan banyak orang akan membuat belajar banyak hal dari mereka. Ya, dengan bergabung dengan banyak komunitas, ini akan membuat kita menambahkan wawasan. Jadi ini juga berkaitan dengan poin pertama tadi. Akan tetapi dalam bergabung dengan banyak komunitas, kita juga harus mengetahui batasan-batasan mereka. Seperti dalam satu komunitas tidak perlu seperti ini, tetapi di komunitas lain bisa, dan kita harus menjaga itu agar tidak menyinggung mereka. Selanjutnya. Selanjutnya, manfaat berteman dengan banyak teman. Selain bisa belajar banyak hal dari mereka, memiliki banyak teman dapat membuat kualitas hidup menjadi lebih baik. Dukungan dari teman bisa membantu mengatasi situasi sulit, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mas Bintang. Halo? Oke, mungkin saya akan bahas dulu mengenai manfaat berteman dengan banyak teman. Yang pertama seperti oke. Thanks to. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Muhammad Tara mengundurkan diri.
Maaf tadi lost connection. Aku belum. Aku belum. Halo, untuk Mas Novel mungkin tadi belum. Mas Novel belum. Iya. Udah. Siap, sudah selesai 30 slide. Tinggal yang bahasa Inggris. Sudah. Tinggal Mas Novel yang belum. Yang bahasa Indonesia. Baik, jadi di sini nanti 30 slide itu diusahakan semua anggota dapat ya. Baik, Mas. Mungkin dari sebelum kita presentasi mengenai bahasa Inggris, mungkin bisa kita bagi dulu pembagian pembacaan halamannya. Jadi mungkin bisa lebih jelas dan tidak terjadi kesan seperti ini. Jadi mungkin nih kan udah selesai semua presentasi, mungkin dari ada beberapa bab yang belum kalian pahami, bisa langsung tanyakan kepada pembaca ya teman-teman. 88 aja Mas, 8 slide. Atau 7? Kalau 8 dikali 4 kan 32, Mas. 7 ya? Iya. Jadi salah satunya 7. nanti ada, atau mungkin 2 orang 7, 2 orang 8 gitu kali ya, biar pas. Oke. Ya. Sebelum kita presentasi berikutnya nih, dari teman-teman apakah ada yang belum paham tentang pertemanan atau semuanya gitu? Mungkin dari Mas Tara ada yang tidak ketahui ketika Mas Jaya atau Mas Bintang sampaikan gitu, bisa langsung ditanyakan ya. Baik, Mas, mungkin untuk dari saya mungkin sudah cukup jelas mengenai tentang pertemanan ini ya. Oke, bagaimana dengan yang lain? Saya sudah jelas. Mungkin peserta yang lain. Saya tidak. Oke, jika sudah jelas, atau mungkin dari 4 pembicara ini masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin saya ingin menambahkan beberapa cara dalam menjaga pertemanan mungkin ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya sendiri, dalam kita berteman itu ada banyak jenis orang. Jadi menurut saya, dalam berteman kita pertama harus menjaga yang namanya batas-batas tertentu dalam suatu pertemanan. Ada beberapa teman yang mungkin kita ajak bercanda, ia mau untuk mengikuti bercandaan kita, akan tetapi ada juga beberapa teman yang tidak terima. Dan saya sudah sering mengalami hal tersebut. Karena saya salah berbicara dengan teman dan hasilnya malah menjadi sangat buruk.
Tapi apabila kita telah melakukan suatu kesalahan terhadap teman, jangan sampai kita itu malu untuk meminta maaf atas kesalahan kita. Karena dengan begitu akan menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang paham mengenai masalah kita sendiri. Dan terkadang dalam pertemanan mungkin teman juga ada yang menganggap bahwa kita salah. Ya intinya adalah bagaimana cara kita dalam menyikapi suatu sikap yang diberikan oleh teman-teman kita. Selain itu, dalam berteman kita mungkin juga harus menjaga diri. Karena terkadang ada teman yang membawa banyak dampak negatif dan memaksa kita untuk mengikutinya. Jujur saja, untuk teman-teman saya sendiri, hampir kesemuanya membawa pengaruh negatif. Mulai dari yang merokok mungkin, vaping, atau hal sebagainya. Ya saya tidak tahu, kalau bagi saya itu sebenarnya hal yang negatif. Dan ada juga beberapa yang mungkin sudah di luar batas seperti menggunakan barang-barang yang seperti itulah. Akan tetapi bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk menguatkan diri? Yang pertama mungkin kita bisa memperkuat iman kita, kemudian mempelajari tentang hal-hal negatif yang mereka eh, tawarkan ke kita, apa saja manfaat, apa saja hal-hal negatif yang terkandung di dalamnya, sehingga menjadi patokan utama kita untuk tidak menggunakan barang tersebut. Selain itu kita mungkin bisa menolak dengan cara yang halus dan beritahu bahwa kita tidak ingin menggunakan hal tersebut. Jika Anda menginginkannya, silahkan. Saya tidak ingin ikut campur dengan hal tersebut. Saya hanya ingin berteman dengan Anda. Biasa hal itu sih yang saya sebutkan. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Baik, terima kasih untuk Mas Sarah ya tambahannya. Memang meskipun di dunia pertemanan nih, meskipun kita kayak udah deket banget terus yang kayak udah akrab banget, tapi etika tuh tetap nomor satu gitu ya. Jadi kita nggak tahu gimana perasaan seseorang jika kita salah pengucapan atau gimana gitu. Baik, untuk yang lain, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Saya mau menambahkan dari pernyataan Mas Tara tadi. Mungkin maksudnya Mas Tara ingin kebersamaannya bukan dari pergaulannya. Hanya ingin kebersamaan dengan teman-teman. Betul Mas Tara? Iya. Gimana Mas Bintang? Mas Tara hanya ingin kebersamaannya dengan teman-teman, bukan untuk mengikuti pergaulannya. Benar, salah satunya juga untuk menambah koneksi. Oke, kalau begitu jika tidak ada yang ingin ditambahkan lagi atau ditanyakan lagi, mungkin untuk sesi bahasa Indonesia kali ini kita tutupin ya, kita akhirin dulu. Terima kasih semuanya untuk join. Terima kasih untuk para pembicara karena telah berbagi ilmu mengenai pertemanan. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya Aji Maulana Ramadan pamit undur diri dan untuk para pembicara dipersilakan untuk meninggalkan Zoom.